Wahai pemuda, kamu mau ketemu sama Muhammad? Sini, saya bawa kau sama Muhammad. Dia itu namanya Lok Belewi, tapi dia menyembunyikan bahwa Muhammad telah meninggal. Sini, saya kasih ketemu sama Muhammad. Kira-kira pemuda ini dibawa kemana? Dibawa kemana kira-kira orang Yahudi ini oleh Salman Al-Farisi? Dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Masjid Nabawi. Ada apa di Masjid Nabawi? Kenapa dibawa ke sana? Di sana kan ada kuburannya Muhammad. Muhammad dikuburkan di samping Masjid Nabawi, tepat di rumahnya. Muhammad dimakamkan tepat di kamarnya, di kamar salah satu istrinya. Siapa istrinya? Banyak. Tapi dimakamkan di salah satu kamar istrinya yang bernama Aisyah. Aminah mamanya. Aminah mamanya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ya kan? Aminah ibunya. Aisyah, disitulah beliau meninggal dunia. Aturannya sunnatullah, nabi-nabi di mana mereka meninggal disitulah dimakamkan. Tidak boleh diangkat ke perkuburan umum. Tidak boleh diangkat ke depan masjid. Tidak boleh diangkat ke tempat perkuburan khusus. Tapi di mana mereka menghembuskan napas terakhir, disitulah dia dimakamkan. Makanya Muhammad dimakamkan. Sampai Muhammad meninggal, Aisyah masih menginap di sana. Masih menginap di samping kuburan. Masih menginap di rumah itu. Kemudian menyusul siapa yang meninggal setelah Muhammad? Abu Bakar. Bukan Abu Lahab. Abu Bakar meninggal, dia berpesan, makamkan saya di samping kekasihku. Makamkan saya di samping Muhammad. Berarti berdampingan kuburannya Muhammad dan Abu Bakar. Ya, hanya saja Abu Bakar lebih dibawa posisi kepalanya, tidak sejajar dengan kepalanya Muhammad dalam kuburan, tapi kepalanya sejajar dengan pundaknya Muhammad. Setelah Abu Bakar masuk di kamar itu, dikuburkan di situ, Aisyah masih menginap di situ. Aisyah masih berada di tempat itu, masih tinggal di tempat itu. Kemudian meninggal siapa? Umar juga berpesan, saya tidak mau jauh-jauh dari Muhammad. Saya tidak mau jauh dari Muhammad, makamkan saya dekat Muhammad. Dimakamkanlah di sampingnya Abu Bakar. Setelah kematian Umar dimasukkan ke kamar itu, Aisyah akhirnya meninggalkan tempat itu. Kenapa Aisyah masih bertahan ketika sama Muhammad? Kenapa Aisyah masih bertahan ketika sama Abu Bakar? Karena Muhammad adalah suaminya, Abu Bakar adalah bapaknya. Nah, setelah masuk orang lain, akhirnya dia keluar dari tempat itu. Begitu dia menjaga yang namanya mahram, sekalipun sama yang sudah meninggal. Ulangi si Sepa. Pak Salam bawa peleko. Yang tidak jawab salam tidak bawa pulang soko. Sesan ni risaliwar roh. Ya, ulangi balik. Tapi panitia yang kemagan nak moga apa menjawab salam mana ni tu mak tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata benar masih ada yang tidak jawab salam tadi. Beda dengan yang kedua. Tapi tentu menjawab salamnya bukan karena bukan karena tapi karena telok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa tadi hadir ya, Pak Desa Malongi-Longi, Bapak UPT SMP 2, Bapak Ibu Guru yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hadir juga gurunda kami Ibu Samsiah. Dek upah yang maka datang dari Parepare atau komentar yang apa guru? Oh, di ujung. Masya Allah. Sudah lama tidak ketemu. Sini temu-temu lebih kengki hadir anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai. Semoga senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua keberkahan yang tengah meliputi kita saat ini. Keberkahan di hari Jumat dan keberkahan karena berkumpulnya kita di suatu tempat dalam satu tujuan, satu nuansa, satu keadaan hati. Yang saya yakin keadaan hati kita sekarang hampir sama-sama sedang mewujudkan rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan energi positif yang dapat mengetuk pintu langit sehingga Allah berkenan menurunkan keberkahan ke suatu tempat. Hematnya seperti ini. Kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau dalam suatu perkumpulan, ya berkumpul 2 orang, berkumpul 3 orang, berkumpul 5 orang, berkumpul banyak seperti ini, intinya ada pertemuan beberapa orang dan mereka bersepakat menghadirkan nilai-nilai positif dalam perkumpulan itu, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti Allah akan menurunkan keberkahan kepada mereka. Jadi kalau misalnya anak-anakku lagi berdua ini, lagi mojok di sana, berkumpul berdua, tapi si bawan nana cerita, tapi guru nana cerita, itu tidak akan jatuh ke justru kebalikannya. Allah tidak akan peduli, Allah tidak akan mengurusi kebaikan kelompok tersebut kalau ternyata di sana ada kemaksiatan, apalagi itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga keberkahan turun di tempat ini karena kita bersama-sama menghadirkan nilai positif di tempat ini. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak berpanjang lebar melihat detak jam tidak berhenti berputar sama nasadina lalu ka waktu. Saya harus kembali ke kota Parepare. Ada tugas khutbah Jumat di Parepare. Alhamdulillah ternyata hingga saat ini kita masih sempat merayakan dan mewujudkan rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang mendorong kita melakukan semua ini tentu anak-anakku ketua panitia, teman-teman OSIS ya, OSIM, bukan OSIM, OSIS. Rohis, apa itu Rohis? Rohani Islami, di bawah naungan OSIS. Masya Allah. Anak-anakku dalam memperjuangkan ini untuk mengambil burak ini perjuangannya luar biasa. Untuk mengambil burak, tapi mega moje burak ke sekolah nawitai. Ya. Burak berarti burak namuanalah. Yang terkadang itu acara perayaan Maulid mega lak dak burak. Majijiring dalam masigi dan cek per cek ternyata buraknya diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, tapi witai ke ai berarti burak namuanalah. Insyaallah halal. Iya biasa kita boleh cantik pada burak na ternyata pale angka ati manungku-nungku mun rima pat dara emak jallo mun de kedawe nanae. Na tu bangi ni otie na de na popau. Untuk menghadirkan burak ini membutuhkan cucuran keringat. Ya, kita berharap semoga tetesan keringat yang dikeluarkan oleh yang laki-laki kayaknya lumala burak akan berbuah pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak lupa sama anak-anakku yang perempuan untuk menghias masoko di merebus telur dan semuanya, semua yang ikut andil di kegiatan ini semoga lelahnya lillahi ta'ala sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, melihat banyaknya pemuda-pemudi di hadapan saya.
saya teringat dengan seorang pemuda, tapi berbeda pemahaman dengan kita. Berbeda keyakinan dengan anak-anakku sekalian. Kalian wajar. Anak-anakku yang jilbab pink, anak-anakku yang jilbab coklat, yang abu-abu, anak-anakku yang di luar, tomatwaki, para guru-guru, wajar kita menaruh cinta kepada Rasulullah SAW. Toh selama ini kita mengikuti aktivitas beliau. Secara tidak langsung akan tumbuh sendiri cinta tersebut. Tapi yang akan saya ceritakan ini seorang pemuda yang berbeda keyakinan dengan Muhammad. Seorang pemuda yang berkeyakinan Yahudi. Seorang pemuda yang beragama Yahudi. Yang tinggalnya jauh dari kota Madinah. Ya, kalau seandainya di zaman saat ini, saat itu lagi viral-viralnya Muhammad. Seandainya ada TikToknya Muhammad, ada Facebook Pro-nya, sudah FYP. Saat itu Muhammad sudah FYP. Memang viral sekali Muhammad saat itu. Ya, hanya saja Muhammad viral melalui mulut ke mulut. Dari dulu kan ada pelaksanaan ibadah haji ya. Kapan ibadah haji dimulai? Sejak kapan? Haji sudah ada sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi memang Mekah sudah menjadi pusat keramaian. Ya, sejak umat-umatnya Nabi Ibrahim. Bukankah Ibrahim yang menyeru? Ibrahimlah yang memanggil. Diperintahkan oleh Allah. Ibrahim panggil orang-orang untuk datang ke tempat ini. Apa kata Ibrahim? Bagaimana caranya saya memanggil ya Allah? Saya tidak punya WA. Saya tidak punya nomor teleponnya mereka untuk menginformasikan. Saya tidak ada Facebook. Tapi kata Allah, tugasmu hanya memanggil. Saya yang akan menggerakkan mereka. Saya akan menyampaikan panggilan itu. Akhirnya Ibrahim hanya berdiri di tempatnya kemudian mengatakan, telah diizinkan kalian untuk berhaji. Maka datanglah ke tempat ini. Dan itu tersampaikan ke semua umat beriman di segala penjuru dunia. Buktinya, di antara anak-anakku sekalian, ada mamaknya, bapaknya yang sudah mendaftar sudah berapa tahun. Dan harus menunggu berapa tahun lagi untuk tiba ke sana. Nah, karena banyaknya orang selalu datang ke tempat itu, melihat dan mendengarkan cerita tentang Muhammad, akhirnya viral Muhammad. Sampai ke negeri Syam terdengar tentang Muhammad. Nah, seorang pemuda, kalolo, masih muda, kayak yang gendong tas hitam itu di belakang, Magerta. Seorang pemuda di negeri Syam mendengarkan nama Muhammad. Ya, seandainya kalian lihat di Instagram lagi viral Muhammad. Akhirnya dia penasaran, siapa ini Muhammad? Siapa ya Muhammad? Kenapa banyak diomongkan oleh orang-orang? Kenapa banyak dibicarakan oleh orang-orang? Ya, sekedar hadir rasa penasaran itu, akhirnya tiba hari Sabtu. Besok, anggaplah besok. Saat itu masih dinamakan Sabak, bukan Sabtu. Ya, hari Sabtu kebetulan hari beribadahnya orang Yahudi. Apa aktivitas mereka? Mereka hanya berdiam diri dan membuka kitab-kitabnya. Nah, pemuda itu dia coba buka kitab apa namanya kalau kitab Yahudi? Injil? Apa namanya kitabnya orang-orang Yahudi? Yang tahu jawabannya saya kasih dia. Angkat tangan dan berikan jawaban yang benar. Ya, kau gagal lisek akan toko terpaksa lisek na bosara ialah hadiah. Apa nama kita? Siapa nabinya orang Yahudi? Siapa? Nabi Isa? Nabi Isa yang diturunkan kepada umat Nasrani. Kitabnya adalah Injil. Kalau orang Yahudi yang sedang membombardir orang-orang Palestina saat ini, siapa? Nabi Musa. Nama kitabnya adalah Taurat. Ayya, mana mau lebih hadiah matu Nama kitabnya adalah Taurat. Kalau kita apa nama kitabnya?
Al-Quran. Siapa diturunkan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemuda ini sebagai pemuda yang taat, dia buka Al-Qur'annya, dia buka kitabnya, dia buka Taurat. Setelah dia buka beberapa halaman, dia coba baca, tiba-tiba muncul nama Muhammad di dalam kitabnya. Tiba-tiba muncul nama Muhammad di dalam kitabnya. Yang tadinya dia penasaran, siapa ya Muhammad? Nah, tapi di dalam kitabnya tidak tertulis Muhammad, tertulis Ahmad. Ada namanya Ahmad. Dia coba untuk baca, dia baca biografinya tentang Ahmad. Kok ada kemiripan ya sama yang diceritakan orang-orang sekarang yang lagi viral ini. Dia temukan sampai beberapa lembar menceritakan tentang Ahmad ini, sosok Ahmad ini. Tapi karena dia masih muda, masih khawatir dengan senior-seniornya pada saat itu, masih khawatir sama pembesar-pembesar Yahudi, karena jangan sampai dia ketahuan mencari tahu tentang Muhammad, nanti dia akan dihukum. Akhirnya narobek itu. Narobek lembaran yang mengkisahkan tentang Muhammad. Dia robek, dia musnahkan. Pada saat itu orang-orang Yahudi sudah berupaya untuk menghilangkan jejak Muhammad untuk penganut-penganut agama Yahudi. Inilah kepincangan yang mereka lakukan. Mereka tidak menerima kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu karena Muhammad membawa bendera Islam. Orang Yahudi kenapa begitu bencinya dengan Islam? Karena Muhammad membawa bendera Islam, padahal harapan mereka ketika Muhammad lahir ini mengibarkan kembali bendera Yahudi. Itulah yang mereka kecewakan. Jadi hampir di semua kitab-kitab mereka dimusnahkan tentang Muhammad, tapi ternyata pemuda ini mendapatkan kembali cerita tentang Muhammad di dalam kitabnya. Minggu depannya, pekan berikutnya, di hari Sabtu berikutnya dia buka lagi. Dan benar dia mendapatkan lagi cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat lagi lebih banyak yang menceritakan tentang Muhammad. Akhirnya dia robek lagi karena takut jangan sampai seketahuan. Dia robek lagi, dia musnahkan. Minggu berikutnya, karena semakin dia penasaran, siapa ini sebenarnya Muhammad? Dia buka lagi, benar dia menemukan lebih banyak lagi cerita tentang Muhammad. Semakin ditunjukkan kepada dia, semakin diperlihatkan kepada dia, entah siapa yang menghadirkan cerita-cerita tersebut, kenapa bisa muncul kembali di hadapan dia. Muncul semua tentang Muhammad, sampai fisiknya Muhammad diceritakan, sampai sikapnya Muhammad diceritakan. Akhirnya malasa nataro penasaran. Kenapa ini semakin saya mencari tentang Muhammad, semakin kelihatan kemuliaannya. Setelah saya mendapatkan riwayat ini, saya langsung teringat sama telur yang ada di sampinta ini. Dari dulu Pak Di, telur dijadikan simbol maulid. Ya mau pas dengan anak makohe pada sisa na Jerusalem. Oko masih depe na burak itu litudang. Pokona talok. Dia na cocok ke dega talok tahu aku. Kere onna panalaga lengi talok. Tasagayang kana kamu palisa na yor capu mana itu. Pak doko na mi gare na gatang. Dari dulu telur. Ada apa di balik telur? Kenapa telur menjadi simbol maulid? Sehingga saya berani mengatakan ada kemiripan telur dengan Muhammad. Ya. Tolong jangan di skip videonya nanti ya. Jangan di crop videonya bahwa Muhammad disamakan dengan telur. Muhammad semakin nampak kemuliaan akhlak beliau. Telur semakin kita kupas ke dalam, semakin kita akan mendapatkan as-sa'na talloe. Kita buka kulitnya, kita dapat yang putih. Kita kupas yang putihnya, runtun lawang, andalan anak talloe kecuali untuk orang-orang yang kolesterol tinggi. Makanya telur semakin digali, semakin kelihatan dan semakin kita menemukan kemuliaan tentang Muhammad. Inilah yang dirasakan oleh pemuda Yahudi tersebut. Ya, ini karena dia rajin membaca.
Anak-anakku, kapan terakhir ketemu sama kitabnya? Kapan terakhir ketemu sama kitabnya? Ramadan kemarin mungkin ya. Iya. Itu kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terbaiknya, biarlah Anda simpan sebagai rahasia Anda dengan Allah. Bahwa baru-baru aja Kak Ustaz ketemu sama Al-Qur'anku. Baru-baru aja saya berkomunikasi dengan Allah. Kemungkinan terburuknya ketemu terakhir pada saat Ramadan. Bahkan sekarang tidak tahu kitabnya ada di mana. Al-Qur'annya ada di mana? Mungkin ada di atas lemari. Karena pemuda ini berinteraksi dengan kitabnya, akhirnya dia mendapatkan jawaban. Siapa ya Muhammad? Semakin penasaran. Akhirnya dia putuskan, saya mau ke Madinah. Saya mau ketemu sama Muhammad. Didengarkan oleh petuah-petuah Yahudi, dicegat, ditahan dia. Tidak ada urusanmu ketemu sama Muhammad. Untuk apa ketemu sama Muhammad? Tidak perlu. Tapi karena saking penasarannya pemuda ini, dia sudah saking follow me Instagramnya semua, dia ikuti semua video-videonya tentang Muhammad. Penasaran sekali, bagaimanalah kalian kalau sudah fans sekarang sama seseorang? Di antara YouTuber yang paling kalian fans siapa sekarang? Siapa yang paling ingin kalian temui? Mati-matian pasti kita berusaha untuk ketemu. Seperti inilah yang dirasakan kudanya dikayuh berangkat ke Madinah. Butuh perjalanan hampir sebulan, Pak. Ya bukan kayak saya tadi dari Parepare ke sini hanya saya tempuh 20 menit. Apa wasangnya oko supa ya hesikolai. Kita mani Google Map yang kiring Ibu Haji Marwiyah. Wih, ternyata baru gay pelayola tama. Wadi motoki lalu supa tapi macam nek motoi. Ya, subhanallah, terpaksa lari ekuangnya nu ya, otoi. Nah, masalah malabi kengke hadir. Pemuda ini akhirnya memutuskan ke Madinah hanya untuk bertemu sama Muhammad, untuk mengobati rasa penasarannya. Betulkah yang diceritakan oleh orang-orang? Betulkah ada Muhammad yang diceritakan dalam kitab saya? Setibanya di kota Madinah, masuk di gerbang Madinah dengan kudanya, tiba-tiba ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang memotong jalannya, menyeberang. Diberhentikanlah dia. Wahai pemuda, dia sudah saking penasarannya sama Muhammad, nah lihat seseorang yang menyeberang di depannya ini, nah kira mi Muhammad. Dia ingat-ingat ke fisiknya yang diceritakan dalam kitabnya, bahwa Muhammad itu jidatnya agak lebar, alisnya makera, ada yang makera alisnya, makera alisnya, pada si sejar magendo tasair. Makera nina, kemudian Muhammad kalau jalan seperti kalau dia di jalan yang agak menurun, agak cepat dia jalan, agak cepat kemudian seolah dia menahan-nahan dirinya seperti ini. Agak menunduk dia jalan, tidak berjalan dengan mengangkat dada seperti
menggali parit sebagai perlindungan. Dia ingat semua tentang momen bersama Rasulullah SAW. Akhirnya dia menangis, tidak bisa menjawab, belum sempat menjawab pertanyaan orang Yahudi itu. Setelah agak redah kesedihannya, dia akhirnya mencoba untuk berkomunikasi sama orang Yahudi ini. Dia bilang dalam hatinya, kalau saya kasih tahu ini bilang Muhammad sudah meninggal, dia pasti pulang dan tidak membawa apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Wahai pemuda, kamu mau ketemu sama Muhammad? Sini, saya bawa kau sama Muhammad. Dia itu namanya Lok Belewi, tapi dia menyembunyikan bahwa Muhammad telah meninggal. Sini, saya kasih ketemu sama Muhammad. Kira-kira pemuda ini dibawa kemana? Dibawa kemana kira-kira orang Yahudi ini oleh Salman Al-Farisi? Dibawa ke Masjid Nabawi. Dibawa ke Masjid Nabawi. Ada apa di Masjid Nabawi? Kenapa dibawa ke sana? Di sana kan ada kuburannya Muhammad. Muhammad dikuburkan di samping Masjid Nabawi, tepat di rumahnya. Muhammad dimakamkan tepat di kamarnya, di kamar salah satu istrinya. Siapa istrinya? Banyak. Tapi dimakamkan di salah satu kamar istrinya yang bernama Aisyah. Aminah mamanya. Aminah mamanya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ya kan? Aminah ibunya. Aisyah, nah, disitulah beliau meninggal dunia. Nah, aturannya sunnatullah, nabi-nabi di mana mereka meninggal disitulah dimakamkan. Tidak boleh diangkat ke perkuburan umum. Tidak boleh diangkat ke depan masjid. Tidak boleh diangkat ke tempat perkuburan khusus. Tapi di mana mereka menghembuskan napas terakhir, disitulah dia dimakamkan. Makanya Muhammad dimakamkan di Aisyah. Sampai Muhammad meninggal, Aisyah masih nginap di sana. Masih menginap di samping kuburan. Masih menginap di rumah itu. Kemudian menyusul siapa yang meninggal setelah Muhammad? Abu Bakar. Bukan Abu Lahab. Abu Bakar meninggal, dia berpesan, makamkan saya di samping kekasihku. Makamkan saya di samping Muhammad. Berarti berdampingan kuburannya Muhammad dan Abu Bakar. Ya, hanya saja Abu Bakar lebih dibawa posisi kepalanya, tidak sejajar dengan kepalanya Muhammad dalam kuburan, tapi kepalanya sejajar dengan pundaknya Muhammad. Setelah Abu Bakar masuk di kamar itu, dikuburkan di situ, Aisyah masih menginap di situ. Aisyah masih berada di tempat itu, masih tinggal di tempat itu. Kemudian meninggal siapa? Umar juga berpesan, saya tidak mau jauh-jauh dari Muhammad. Saya tidak mau jauh dari Muhammad, makamkan saya dekat Muhammad. Dimakamkanlah di sampingnya Abu Bakar. Setelah kematian Umar dimasukkan ke kamar itu, Aisyah akhirnya meninggalkan tempat itu. Kenapa Aisyah masih bertahan ketika sama Muhammad? Kenapa Aisyah masih bertahan ketika sama Abu Bakar? Karena Muhammad adalah suaminya, Abu Bakar adalah bapaknya. Nah, setelah masuk orang lain, akhirnya dia keluar dari tempat itu. Begitu dia menjaga yang namanya mahram, sekalipun sama yang sudah meninggal. Oke, makanya tidak boleh sembarangan dibonceng. Makanya tidak sembarangan, kasihku kak, sama kita nanti pulang ya. Anuku jitu stas sepupuku, sepupumu. Oke. Anuku jitu stas sepupu lain kali. Anuku jitu tetanggaku sudah kayak saudara. Oke. Hanya saja ada batasan. Silakan. Tapi aja tuh si gandeng mondrin apa mak boko. Mau pak kaki. Oke, lanjut. Saya kembali kepada orang Yahudi. Bagaimana nasibnya orang Yahudi yang sudah mau ketemu sama Muhammad? Yang sudah penasaran setengah mati ketemu sama Muhammad. Akhirnya datanglah orang Nabawi, masuk di pintu Masjid Nabawi, menemukan para sahabat tengah kumpul seperti ini. Mendapatkan para sahabat sedang duduk berzikir setelah melaksanakan salat asar pada saat itu.
Tiba-tiba Yahudi ini masuk. Assalamualaikum ya Muhammad. Teriak dari belakang. Assalamualaikum ya Muhammad. Sudah senang sekali perasaannya. Saya sudah sampai di tempatnya, di markasnya Muhammad. Artinya dia berteriak seperti itu. Di mana siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Begitu banyak orang di dalam masjid. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Adakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Berdirilah Muhammad. Dia berteriak berkali-kali, tidak ada yang menjawab. Justru sahabat yang ada di masjid nangis. Menangis sama persis momennya pada saat Salman Al-Farisi ditanya. Menangis, Abu Bakar menangis, Umar menangis, merintih sampai mengeluarkan suara tangisan para sahabat. Bukan lebay, tapi karena perasaan cinta. Karena adanya kedekatan emosional dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar subhanallah begitu dewasa dia pun menangis. Umar yang paling ganas, yang paling seram, yang paling kasar, yang paling tegas di depan para sahabat menangis. Be bolok na kasih karra. Ya, seandainya bisa dibayangkan ya. Umar menangis. Bahkan dia marah pada saat diberitakan bahwa Muhammad telah meninggal. Sampai-sampai dia sedih ngelena Umar, dia tarik pedangnya. Siapa di antara kalian yang masih berani mengatakan Muhammad telah meninggal, saya tebas kepalamu. Saking dia tidak terima bahwa Muhammad telah meninggalkannya. Penggal lehermu kalau kau berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia pada saat itu. Tapi pada saat orang Yahudi ini datang, dia hanya bisa menangis, mengingat kebersamaannya dengan Muhammad, mengingat ketika Muhammad menjadi imam di depannya, mengingat ketika Muhammad menegurnya, mengingat ketika Muhammad memberikan nasihat kepadanya, mengingat ketika Muhammad mengelus-elus dadanya, mengelus-elus punggungnya ketika diberikan nasihat. Muhammad kalau sedang berbicara, Umar duduk di samping Muhammad tepat. Napa sirapa kang utukna mendengarkan Muhammad memberikan nasihat. Bilal juga hadir di tempat itu pada saat itu, menangis sejadi-jadinya. Jadi aku irita Bilal bolong-polong, mata besi, dan ternyata hatinya Hello Kitty. Kalau sudah dihadapkan sama Muhammad, hatinya luluh, lembut sekali, menangis. Saking lebaynya, ya. Bukan lebay sih. Mungkin sebagian orang menganggap lebay Bilal. Setelah kematian Muhammad, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bilal tidak bisa lagi mengangkat suaranya mengumandangkan azan saking terpukulnya meninggal Muhammad. Bagaimana tidak? Bilal setiap kali hendak mengumandangkan azan, ada Muhammad yang membangunkan dia. Bilal, sudah waktunya salat. Azanlah untuk kita. Bilal, sudah waktunya azan Bilal. Jadi setiap kali Bilal azan, hayya 'alas shalah, ada Muhammad di sampingnya. Setiap kali Bilal mengangkat suaranya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada Muhammad di sampingnya. Sehingga ketika Muhammad telah meninggal, dia tidak bisa lagi mengumandangkan azan tersebut. Selalu mengingat adanya Muhammad di sampingnya. Menangis, Bilal menangis sejadi-jadinya mendengarkan ada lagi yang menyebut nama Muhammad. Ya toro yero Yahudi dia apa aja gora, dia juga penasaran. Dia juga sudah mau sekali ketemu sama Muhammad. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Tekan uji Muhammad, saya sudah datang jauh-jauh ini dari negeri Syam, dari negeri Palestina, saya menempuh perjalanan hampir sebulan. Saya mau ketemu sama Muhammad. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Itu, adakah manusia itu yang selama ini dia cuma lihat di video, dia cuma baca di bukunya, dia cuma dengarkan ceritanya, mana engkau Muhammad? Akhirnya orang yang pertama kali berdiri menyambut orang Yahudi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wahai saudaraku, Muhammad telah meninggalkan kita. Saat itulah informasi sampai di telinganya orang Yahudi itu. Inilah pertama kali dia mendengarkan bahwa yeronak kataye dekni pelegaga. Bagaimana kira-kira perasaannya orang Yahudi itu pada saat itu?
Menangis dia sejadi-jadinya. Begitu besar rasa penasarannya, sudah muncul kecintaan kepada Muhammad, ingin memeluk tubuh Muhammad ketika bertemu. Harapannya bisa menjabat tangan Muhammad ketika bertemu. Harapannya bisa menatap wajahnya Muhammad ketika bertemu. Ternyata tidak ada lagi. Itu tinggal mimpi. Muhammad telah dikuburkan, Muhammad telah dimakamkan. Saya rasa perasaannya orang Yahudi itu pada saat itu mewakili perasaan kita sekarang. Sangat mewakili perasaan kita sekarang. Ketika kita duduk berkumpul seperti ini, setelah lelah tak semua menyiapkan semua ini untuk mewujudkan cinta kita kepada Muhammad SAW, berharap Muhammad melihat semua ini, berharap hadir Muhammad bersama kita saat ini dan melempar senyum kepada kita semua, tapi tidak ada lagi sosok Muhammad. Tidak ada lagi tangan yang bisa kita jabat. Tidak ada lagi suaranya yang bisa menasehati kita secara langsung. Tidak ada lagi suaranya yang diperdengarkan kepada kita membacakan suratul Fatihah sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Mewakili sekali perasaan kita saat ini. Akhirnya orang Yahudi itu, subhanallah, orang Yahudi ini terpukul sekali mendengarkan berita dari Ali bin Abi Thalib. Tapi ada obat penenangnya Rasulullah. Ada obat penenang yang pernah dititipkan oleh Muhammad kepada orang Yahudi itu, kepada kita mungkin. Apa kata Muhammad? Suatu ketika Muhammad duduk-duduk bersama para sahabat, lagi nongkrong sama sahabat, mungkin lagi di kafe, lagi nongkrong di Devasco. Anak Pindrang pasti tahu Devasco. Anggaplah Muhammad lagi nongkrong di Devasco sama para sahabat. Tiba-tiba Muhammad mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan curahan hatinya. Wahai sahabatku, rasa-rasanya saat ini saya sedang rindu deh sama nasa di Mudanika. Kayaknya saya sedang rindu sama saudara-saudaraku. Dia berbicara di depan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kayaknya sekarang saya sedang merasa rindu sama saudara-saudaraku. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah saya saudaramu? Bukankah saya yang mendampingimu dari Mekah ke Madinah? Bukankah saya yang selama ini mempercayaimu, begitu setia mendampingimu Muhammad? Bukankah saya saudaramu? Maksudmu kau rindu sama siapa? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Muhammad, bal antum ashabi. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, kamu itu sahabat saya. Itu sudah istilah yang saya nobatkan kepada kalian, bahwa kalian sahabat saya. Yang sedang saya rindukan ini saudara-saudara saya. Kata Utsman bertanya kembali, wahai Rasulullah, siapa yang kau maksud saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, ikhwani alladzina yu'minu bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepada saya. Mereka yang menaruh cinta kepada saya. Mereka yang memiliki kerinduan kepada saya, walam yarawni, sekalipun matanya tidak pernah melihat kepada saya, sekalipun telinganya tidak pernah mendengarkan suara saya langsung, tidak pernah ketemu dengan saya, tapi dia beriman kepada saya. Itu saudaranya Muhammad. Siapa kira-kira saudaranya yang dimaksud? Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk mungkin orang Yahudi tersebut, yang tidak pernah melihat sosok Muhammad, tapi dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sebagai pengobat kecewanya orang Yahudi ini, dia mintalah, adakah bajunya Muhammad? Adakah jubahnya Muhammad? Minimal jubahnya yang saya dapatkan. Saya sudah menempuh perjalanan begitu jauh ke sini. Minimal ada bukti bahwa benar-benar pernah ada Muhammad. Minimal ada bukti bahwa saya ketemu dengan bajunya Muhammad. Akhirnya Ali masuk ke dalam rumah, dia kasih jubahnya Muhammad. Dia peluk itu jubah, dia cium sedalam-dalamnya, dia bayangkan sedang memeluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu wangi Muhammad. Inilah baunya Muhammad, cukuplah ini yang saya dapatkan. Sambil dia peluk jubahnya Muhammad, dia berjalan melewati para sahabat, mendekat ke kuburannya Muhammad. Mendekat ke makam Muhammad. Setibanya di hadapan makam, dia mengangkat kedua tangan. Wahai Tuhanku, entah siapa Tuhan yang dimaksud. Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Kira-kira siapa Tuhan yang dimaksud? Allah.
sama dengan yang kita maksud. Wahai, tiada lagi Tuhan selain Engkau, dan saya bersaksi bahwa orang yang di dalam kuburan ini adalah utusanmu. Apa artinya itu? Dia bersyahadat. Kalau engkau menerima kesaksian saya ini, kalau engkau menerima dan meridhoi syahadat saya ini, maka matikan saya segera. Saya sudah mau ketemu sama Muhammad secepatnya. Seketika orang Yahudi ini tergeletak dan meninggal dunia di samping makam Rasulullah SAW. Meninggal dunia, segera mau bertemu dengan Muhammad karena besarnya rasa cinta yang dia bawa. Dan Rasulullah sudah menaruh janji kepada para sahabat, kepada kita semua. Man ahabbani fa innahu ma'iya fil jannah. Siapa yang memelihara perasaan cintanya kepada saya, maka dia membersamaiku di dalam surga. Amin ya rabbal. Seperti apa wujud rasa cinta kita kepada Muhammad? Salah satunya dengan perayaan kita saat ini. Bukan hanya seremonial semata, tapi ini bukti dan wujud bahwa kita peduli dan rindu dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana wujud rasa cinta kita? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena itulah ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Sebagai seorang pelajar dan sebagai tenaga pengajar, di akhir tausiah kami pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kami menitipkan pesan. Pertama untuk tabe dewa Pak Guru upalele mi ada guru tak. Upalele ngamaki ada guru tak terkhusus kepada tenaga pengajar. Alai nasa sipakna galonge. Cukup sederhana beliau mengambil sampel. Semua orang kenal yang namanya galon. Galon yang pakai keran. Ya, galon yang pakai keran. Ale nasa sifat nagalonge sebagai tenaga pengajar. Benar Anda sudah menyiapkan keran yang begitu cantik, keran yang begitu canggih untuk menuangkan air ke gelas. Tapi ketika air galon yang ada kerannya ini dibuka kerannya tanpa membuat lubang di atas, silat dai masuwaina. Keluar tapi sedikit. Tapi kalau dibolongkan di atas, dibuka sedikit di atas, itu akan keluar dengan lancar. Dalam memberikan ilmu, dalam mentransfer ilmu kepada anak-anak tak semua, jangan hanya mengandalkan kemampuan dan teknik yang kita punya, tapi gunakan jalur langit, menengadahkan kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tahajud tak, di sujud terakhir tak, senantiasa ingat wajah-wajah anak didik tak, mengangkat tangan, ya Allah, berkahilah ilmu saya yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Teruntuk anak-anakku sekalian, sebagai gelas yang siap menerima ilmu dari guru-gurunya, maka bukalah seluas-luasnya, ambillah gelas yang paling luas, hatinya, yang paling ikhlas hatinya untuk menerima ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya. Baik, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kebersamaan ini kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.